Suami ketahuan selingkuh, ini yang kedua kali ketahuan selingkuhnya dengan perempuan-perempuan bayaran, bukan dipacarin serius. Lalu kita kondisinya lagi hamil 5 bulan, kitanya saat ini belum mandiri finansial. Dan tepat 2 bulan sebelum hamil, kita sempat kena penyakit kelamin, banyak bintil-bintil di kemaluan. Yang dokter mengatakan ini penyebabnya kemungkinan besar karena suka gonta-ganti pasangan. Tapi kita nggak menyadari kalau itu perbuatan suami. Dan akhirnya sekarang baru kebongkar semuanya. Ya, cerita barusan itu salah satu dari sharingan one-on-one atau sharing langsung sama Mimi, sahabat kita yang usianya masih muda sekali tapi udah punya ujian yang luar biasa berat ya. Pertanyaan sahabat kita ini ke Mimi udah pasti adalah, Mimi aku harus apa? Alhamdulillahnya, ini Mimi tetap harus bilang alhamdulillah karena Mimi selalu berulang-ulang ngomong sama teman-teman kalau kita itu harus pandai-pandai membahagiakan dan menyembuhkan diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya kita tahu terang, jelas, tidak emosional dan bijak dalam mengambil keputusan. Keputusan-keputusan yang akhirnya tidak akan merugikan kita, tidak akan merugikan anak-anak, tidak akan merugikan masa depan kita. Kami tetap harus bilang alhamdulillahnya suaminya ini adalah tipikal suami yang sangat baik, bertanggung jawab, bahkan ketika ketahuan itu menangis, minta-minta maaf, sujud-sujud memohon untuk meminta diberikan kesempatan. Walaupun kita sama-sama tahu ya, modelan suami yang saat ketahuan selingkuh terus dia sujud-sujud minta maaf, ini tidak menjadi jaminan kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Dari cerita sahabat kita ini, waktu sesi sama Mimi, dia mengatakan ini bahkan yang kedua kalinya. Yang pertama kalinya tahun lalu sama bulan Oktober juga. Yang kedua terjadinya bulan Oktober juga, berarti baru beberapa hari yang lalu ketahuan. Padahal saat ketahuan yang pertama kali juga sama, sujud-sujud mohon-mohon minta maaf. Tapi memang hal itu tidak menjamin apakah suami kita yang udah pernah hobi atau suka selingkuh ini bisa benar-benar tobat atau enggak. Tapi Mimi cuma bisa bilang, kalau kita menjalani rumah tangga berpegangan pada harapan atau ekspektasi supaya suami berubah, bertobat, Mimi bisa menjamin dan bisa menggaransi kita akan berakhir kecewa. Apa? Karena sikap suami, apapun yang di luar kita, nggak usah suami, anak, orang tua, adik, kakak, sahabat, bahkan karyawan yang kita gaji misalnya gitu, sikap dan keputusan-keputusan mereka di luar dari saat bersama kita udah jelas di luar dari jangkauan kita. Bukan daya upaya kita untuk bisa nentuin dia harusnya begini, dia akan begini, itu nggak bisa. Satu-satunya hal yang ada dalam genggaman kita, yang ada dalam daya upaya kita, yang bisa kita atur-atur sendiri adalah keputusan kita untuk tetap merasa dan mau berbahagia apapun kondisi yang lagi kita alami. Dalam kondisi seperti ini biasanya Mimi akan tanya balik ke sahabat kita, maunya apa? Kalau ditanya maunya, tentulah semua perempuan akan jawab, aku maunya bercerai tapi tidak sanggup. Of course, jelas nggak sanggup. Kenapa? Karena lagi hamil 5 bulan. Ini anak pertama, lalu belum mandiri secara finansial. Ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang membuat meskipun dia sangat udah najis, jijik sama suaminya, sangat mau berpisah sama suaminya, dan mungkin merasa kayaknya gue gak akan pernah bisa melupakan istilahnya kita pasti kan ngebayang-bayangin gimana dia udah tidur sama perempuan lain gitu ya. Ya seperti apapun rasa sakit yang kita alami karena perselingkuhannya, karena perbuatannya, pada kondisi-kondisi tertentu akhirnya pertimbangan kita memang ya belum menyanggupkan kita untuk berpisah atau bercerai dengan suami. Meskipun perbuatannya udah sangat menjijikan, dan ini nggak salah, tidak memalukan, tidak menunjukkan bahwa kita adalah perempuan yang lemah. Bisa nggak Mi dijalanin? Menurut Mimi bisa, ini doable, sangat bisa untuk dijalan. Asal kitanya komit hanya ingin membahagiakan diri kita sendiri. Kitanya komit bahwa kita ingin menolong diri kita sendiri dulu sebelum berharap orang lain menjadi baik. Mau membuat diri kita menjadi perempuan yang lebih baik dulu dalam menyayangi diri sendiri, baru berharap orang lain biar baik dan mau menyayangi kita. Jadi nggak semua keputusan yang harus kita ambil saat suami ketahuan selingkuh berkali-kali itu adalah bercerai. Gak apa-apa, kamu gak usah merasa malu, gak usah merasa lemah, gak usah merasa gengsi. Mengakui bahwa saya adalah perempuan yang memang belum bisa bercerai sama suami saya meskipun dia udah menyakiti saya berkali-kali dan udah berselingkuh. Cuma jangan sampai kita bertahan lalu kita tersakiti. Jangan sampai kita bertahan lalu kita tetap berdarah-darah. Jangan sampai kita bertahan tapi kita seperti hidup di dalam neraka. Jangan begitu. Pilihlah bertahan tapi aku tetap mau bahagia. Bahkan aku harus jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Aku mau bertahan tapi aku akan menjadi perempuan yang jauh lebih shining, shimmering, splendid daripada sebelumnya. Itu doable, alias sangat bisa kita lakukan. Caranya seperti apa? Fokus sama diri sendiri. Fokus untuk apa, Mi? Fokus hanya untuk merasakan yang bahagia-bahagia saja. Komit
Kalau ini tidak membuat aku bahagia, kalau ini tidak membuat pikiran aku lega, tidak membuat pikiran aku tenang, aku nggak mau pikir. Jika ada hasutan setan masuk ngebisikin kamu untuk mengingat-ingat hal-hal yang hanya membuat kamu sesak, hanya membuat kamu depresi, gila, komit, saya nggak mau, saya cut di sini, sorry, gue nggak mau mikirin yang. Makanya yang utama harus apa? Yang utama itu harus banyak-banyak berdoa. Minta tolongnya itu harus sama Allah, harus sama Tuhan. Kan mungkin kita punya daya upaya dan kekuatan untuk bisa terus bersama dan bertahan bersama dengan suami yang udah menyakiti kita. Lo yang kita andelin itu ego, emosi, kepentingan, gengsi, nggak akan pernah bisa. Akan kuat kita. Jadi pertama kali yang harus kita buka, yang harus kita ketuk itu dari kita sendiri. Untuk apa? Untuk mau bersujud sama Tuhan, bersujud sama Allah, berdoa, jujur sama Tuhan tentang segimana kapasitas kita yang sangat terbatas, bahwa kita sangat tidak sanggup ya Tuhan melakukan ini, menjalani ini ya Tuhan, aku gak sanggup, aku sangat berdarah-darah Tuhan, sedetik pun ini rasanya seperti di neraka, aku gak sanggup. Tapi Tuhan sungguh, untuk berpisah dengannya saat ini aku belum siap, aku belum bisa. Mudahkan aku Tuhan untuk bisa berfokus pada diriku sendiri, untuk bisa berfokus pada kebahagiaan. Bukakan pintu hatiku, bukakan pikiranku, bukakan jalan dari mana-mana saja, dari langit dan dari bumi, untuk aku bisa merasakan kebahagiaan dan hanya berfokus ke sana. Harus diniatin terus. Berdoanya harus kuat, harus kencang. Supaya apa? Supaya nanti semesta itu juga akan nunjukin sama kita kegiatan-kegiatan, teman-teman, cara-cara yang semuanya akan ngarahin kita sama kebahagiaan. Cara yang membahagiakan itu seperti apa sih, Mi? Cara-cara yang membuat kita hidup terasa menjadi ringan, menjadi sangat enteng meskipun ujiannya berat. Cara-cara membahagiakan itu bukan cara-cara yang merusak diri kita sendiri. Contoh, kami ketahuan dajalnya, kita malah misalnya narkoboy, kita malah misalnya mabok-mabokan terus, ninggalin anak-anak, dugem terus tiap hari. Itu namanya cara-cara menghancur. Jamin kita nggak akan ngerasa bahagia, yang ada kita malah akan merasa semakin hancur. Nggak gampang untuk tahu cara-cara seperti apa sih, Mi? Cara-cara yang dapat membahagiakan hati aku supaya kegundahan, kesakitan, kesesakan ini tuh cepat-cepat terangkat dari hati aku. Caranya seperti apa sih? Susah untuk tahu. Makanya harus apa? Makanya harus kencang berdoanya. Dan berdoanya harus jujur. Sama Allah, sama Tuhan itu berdoanya harus jujur. Ceritain yang sebenarnya tentang kapasitas kita dan apa yang kita mau. Itu satu. Selanjutnya, seperti tadi Mimi bilang, harus ikhtiar, harus diupayain. Kebahagiaan itu harus diikhtiarkan. Contoh mengikhtiarkan kebahagiaan. Jika ada hasutan-hasutan atau pikiran-pikiran jahat muncul ke dalam kepala kita, pikiran-pikiran hanya membuat kita stres, depresi, sesak nafas, harus langsung sadar kalau itu namanya hasutan setan. Oke, gue lagi dihasut nih sama setan. Pengennya gue sesak, menderita, nangis. But no, gue gak mau. Bangun, berdiri, hubungin teman-teman yang vibrasinya positif, dengerin lagu yang bikin kamu happy, tonton hal-hal yang bikin kamu semangat, konsumsi makanan dan minuman yang bikin kamu bahagia, diikhtiarin. Alihkan pikiran-pikiran seperti itu dengan melakukan hal-hal yang bikin kamu happy, yang bikin kamu ngerasa lebih ringan dan lebih can be anything. Bisa menjalankan hobi kita, menghubungi orang-orang yang sayang sama kita, melakukan hal-hal yang kita suka, melakukan hal-hal yang bikin kita tambah semangat, mungkin juga sholat dan ibadah. Intinya fokuskan pikiran kita sama hal-hal yang baik. Kita melakukan ini bukan biar suami berubah, kita melakukan ini bukan biar suami memperjuangkan kita, bukan. Kita melakukan ini biar jiwa kita selamat, biar diri kita selamat. Seberat apapun ujiannya, aku tetap merasa lega hati, tenang dan bahagia. Ya, selanjutnya hal-hal yang bisa kita lakukan adalah mulai produktif. Misalnya, boleh pelan-pelan mulai belajar cari uang, cari rezeki, mulai belajar usaha, atau mungkin mau merawat diri, mempercantik diri. Pokoknya lakukan hal-hal yang mengupgrade kualitas kita sebagai perempuan. Ini butuh bantuan diri kamu sendiri untuk ngelawan rasa malas dan rasa pesimis, rasa tidak percaya diri untuk melakukan itu semua. Rasa yang bilang sama kita, kayak gue gak bakal bisa deh, gue gak sanggup. Nah, itu yang kayak begitu butuh kerja sama diri kita sendiri untuk mau ngelawan itu. Kayaknya harus punya motivasi. Ketika kita dijahatin, dizolimin sama orang, harusnya orang itu yang hancur, bukan kita. Jangan kita dijahatin orang, dizolimin orang, yang hancur kita, yang berdarah-darah kita, yang downgrade kita. Ketika kita dizolimi sama orang, kita harus sadar ini waktunya kita upgrade, ini waktunya kita berkembang, ini kesempatan dan motivasi besar yang semesta kasih untuk mengembangkan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih shining, shimmering, splendid, lebih sukses, lebih segala-galanya. Jangan biarin kita dikuasai sama pikiran-pikiran yang menghancurkan, mengkerdilkan, dan mengkecilkan diri kita. Harus punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk bahagia, teman-teman. Kalau kita niatin, benar-benar kita lakukan, kita ikhtiarkan maksimal, insya Allah bisa. Pokoknya mau doain untuk semua teman-teman yang lagi mengalami fase seperti ini juga, biar dikuatin, dibahagiain. Dan kalau butuh teman untuk sharing, mau one-on-one langsung sama Mimi, boleh langsung klik link di profile Mimi untuk ngobrol sama timnya Mimi, kapan bisa dibuatin jadwal. Ya, semangat sayang Mimi, kita berhak untuk bahagia. Dan setelah ujian berat yang menimpa kita ini, inilah waktunya kita untuk bersinar. Amin.